Pejuang SNBT UTBK, kali ini Fantrix menyediakan tryout SNBT UTBK untuk kalian untuk materi pengetahuan kuantitatif. Soalnya ada 15 nomor, waktunya 20 menit, tapi waktunya kalian yang atur nanti ya. Siapkan alat tulis kalian, siapkan kertas cakarnya, dan di kertas cakarnya kalian sediakan tempat untuk jawabannya nanti. Kemudian setelah tryout nanti ada pembahasan soal pakai trik mudah. Kalian koreksi pekerjaan kalian. Apakah sudah benar semua atau belum? Kemudian, di bagian waktunya nanti, satu layar itu ada 5 nomor. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 di satu layar. Kalian lihat waktunya. Kalau kira-kira sudah mau lewat atau sudah lebih sedikit dari 6 menit, kalian lewat saja. Langsung ke layar kedua. Begitu juga di layar kedua, langsung ke layar ketiga. Nah, ketika layar pertama nanti muncul yang 5 nomor soal, kalian pause videonya, kemudian kerja, perhatikan jamnya, kerja sekitar 6 menit lebih, sampai 6 menit 20 detik lah, boleh ya. Kira-kira seperti itu. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukungannya untuk memberikan like dan subscribe-nya, supaya kalian juga tidak ketinggalan dengan video-video seru selanjutnya dari Fantrix nanti. Baik, kita mulai saja. Ini dia layar pertama, silakan bekerja. Ini dia layar kedua, silakan dilanjutkan. Ini dia layar terakhir, layar ketiga. Silakan di pause dan bekerja ya. Baik, kita bahas dari nomor 1. Untuk soal nomor 1 ini, trik mudahnya adalah bagian kiri ini kita faktorkan dan salah satu pemfaktorannya pasti ini. Karena nanti dia akan tercoret ya. Jadi pasti di sini ada 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 7 difaktorkan. Dibagi nanti di bawah ini 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 7. Sehingga ini nanti akan tercoret. Nah, kemudian di sini karena ini dikurang dan dia ternyata ini dikurang 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 7. Berarti di sini nanti dikurang 1. 1 dikali yang ini sama dengan ini ya. Nah, jadi di sini berarti ini 2 pangkat 8, di sini 2 pangkat 3. Kalau 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 5 itu menjadi pangkatnya dijumlah 2 pangkat 8. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 7, kalau pangkatnya dijumlah jadi 2 pangkat 10 yang ini. Jadi sesuai ya. Nah sekarang ini kita coret, berarti yang tersisa adalah 2 pangkat 3 dikurang 1, berarti 8 dikurang 1, jawabannya 7. Semoga jawaban kalian tepat ya. Untuk soal nomor 2 ini kelihatannya sukar, padahal ini mudah sekali. Sebenarnya kita hanya butuh angka satuannya, atau lebih tepatnya begini ya. Kalau misalnya 5 dikali 7, lalu dibagi misalnya dengan 3, ditanya sisanya berapa. Nah, kita bisa pecah ini, 5 dibagi 3 itu dapat 1, sisa 2. 7 dibagi 3 itu dapat 2, sisa 1. Nah, kemudian, karena ini perkalian 5 dan 7, sisanya kalau kita kalikan, 2 kali 1 itu 2, jadi sama saja, 5 kali 7 kalau dibagi 3, sisanya pasti 2. 5 kali 7 itu 35. 35 dibagi 3 berarti total terbaginya 33. Jadi masih ada sisa 2. Di sini juga seperti itu. Jadi 2023 dibagi 20 itu bersisa 3. Karena 2020 itu habis dibagi 20. Lalu ada pangkat 4 berarti sisanya 3 pangkat 4. Lalu sisanya 3 pangkat 4 ya. Lalu sisanya ini 3 pangkat 4 itu berarti 3 pangkat 2, 9. 9 kali 9, 81. Nah, masih bisa dibagi. 81, kita bagi lagi 20,
maka tersisa 1. Jadi, sisa kelereng yang tidak bisa terbagi lagi adalah 1. Semudah itu ya. Untuk soal nomor 3. Nah, X pangkat 2 ditambah X pangkat minus 2 sama dengan 2. Yang ditanya, X pangkat 3 ditambah X pangkat minus 3. Ini kita bisa mulai dari X pangkat 1 ditambah X pangkat minus 1. Karena kalau ini dikalikan dengan ini, nanti baru muncul X pangkat 3. Jadi kalau ini kita kuadratkan, kita peroleh X pangkat 2 ditambah X pangkat negatif 2 ditambah 2 dikali X pangkat 1 dikali X pangkat min 1. X pangkat 1 dikali X pangkat min 1 itu kan 1 ya. Jadi ini plus 2. Nah, ini tadi ada nilainya 2. 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Artinya nilainya ini 4. Berarti akar 4 itu 2. Jadi yang di dalam kurung ini nilainya 2. Seperti itu ya. Sampai di situ. Berarti sekarang kita kalikan dia. X pangkat 1 ditambah X pangkat min 1. Kita kalikan dengan X pangkat 2 ditambah X pangkat minus 2. Nanti X pangkat yang ini tadi nilainya 2, ini juga nilainya 2. Berarti 2 kali 2 itu 4 ya. Kalau kita jabarkan perkaliannya ini berarti kita dapat X pangkat 3 ditambah untuk yang ini. Sekarang kalau yang ini ke sini kita dapat X pangkat negatif 3. Kalau ini kita kalikan ke sini kita dapat X pangkat min 1. Oh, berarti nanti modelnya X pangkat 1 ditambah X pangkat min 1. Jadi, ini yang ditanya, ditambah, ini sendiri tadi nilainya 2. Nah, 2 kali 2 itu 4. 4 itu berapa tambah 2? Ternyata 2 juga. Semudah itu ya. Soal nomor 4. Sering sekali banyak yang salah menjawab soal seperti ini. Kebanyakan mereka bilang 20 jam, padahal 4 mesin, 400 produk hasilnya. Itu artinya kalau 2 mesin, itu yang bekerja 2 mesin, 200 produk. Berarti 4 bagi 2, 2, 400 bagi 2, 200. Berarti bekerjanya tetap saja 40 jam. Jadi ini tetap 40 jam. Sebenarnya hanya baca soal sudah ketemu jawabannya ya. Lanjut soal nomor 5. Nah, ini tipe tahun lalu ini keluarnya gula dan kopi. 1,5 itu 3/2 ya. 3/2 gula, katanya kopinya 2Y. Lalu 1 kopi, oke. Si kopinya yang 1, berarti supaya 2Y menjadi 1, ini harus kita bagi dengan 2Y. Jadi yang 3/2 pun dibagi 2Y, berarti 2Y-nya ada di bawah, maka menjadi 3/4Y. 3/4 itu 0,75, berarti 0,75/Y. Semudah itu ya. Saya bahas cepat supaya kalian bisa bayangkan nanti beginilah cakarannya ya. Kalau kalian masih belum paham, coba diputar ulang lagi. Dan kalau masih tetap belum paham, ditanya di kolom komentar. Paham? Tidak pahamnya di mana ya? Next, kita lanjut. Soal nomor 6. Adik lahir katanya saat ibu berusia 25 tahun. Sekarang jumlah usia adik dan ibu 45. Nah, berarti kalau adik lahir saat ibu berusia 25 tahun, itu artinya ibu dengan adik selisihnya itu akan selalu 25 sampai kapanpun ya. Kemudian kalau ibu ditambah adik katanya sudah 45. Nah, kita kurangkan yang bawah, kurangkan ke atas, berarti I tercoret karena yang ditanya itu adik. A dikurang min A itu jadi 2A. 45 dikurang 25 itu 20, berarti A-nya 20 bagi 2 sama dengan 10. Mudah sekali ya. Soal nomor 7.
Ini menarik. Saya lahir, katanya, saat rata-rata usia ayah dan ibu 24 tahun. Ketika rata-rata usia kami bertiga 24 tahun, usia saya adalah cukup menarik ya. Kita mulai dari yang diketahui. Ini ayah, ibu, saya. Kalau rata-rata ayah dan ibu 24 tahun, anggap saja usia mereka sama-sama 24. Saya baru lahir, berarti masih 0 tahun. Kemudian, usia rata-rata kami 24 tahun, usia saya berapa? Nah, anggaplah usia saya itu A, berarti 0 tambah A, jadi semuanya ditambah A. Ditambah A. Jadi artinya di sini, kalau dijumlah, itu ada 48 dengan 3A. Itu jumlah usia total. Kami bertiga rata-rata 24, itu berarti totalnya 24 kali 3. Mudah ya? 24 kalau dikali 3 ini berarti 12 simpan 1, 72. Kemudian ini 48, berarti 3A-nya 72 dikurang 48. Itu 20 berapa ya? 24 ya. Berarti A itu adalah 24 dibagi 3, 8. Jadi itu saat saya berusia 8 tahun. Usia rata-rata kami bertiga itu 24 tahun. Semudah itu ya. Lanjut, soal nomor 8. Rata-rata nilai 3 peserta terbaik lomba 86. Kalau 4 terbaik katanya rata-ratanya 82. Turun ya, karena memang ya ranking keempat kan pasti jauh di bawah nilainya. Nah, soal seperti ini, kalau 3 peserta 86, 4 peserta itu 82, perhatikan saja selisihnya 4, lalu 4 ini dikali 3 itu 12. Berarti yang 82 ini kurangkan 12, sama dengan 70, maka itulah nilai peringkat keempat. Semudah itu ya. Cakarannya juga hanya sedikit, hanya seperti itu. Soal nomor 9. Ini juga menarik. Katanya diketahui 2023 bilangan bulat berurutan adalah 2023. Jumlahnya 2023. Bilangan terbesar dari bilangan bulat berurutan tersebut. Kalau bingung soal seperti ini, cobalah gunakan angka kecil. Misalnya, minus 1 kalau bilangan bulat 0, 1, 2, 3. Nah, ini semua ada 5 bilangan bulat. Kalau dijumlah, ternyata jumlahnya 5 dari sini. Karena minus 1 dengan 1 akan menghilangkan. Kita coba misalnya, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 bilangan bulat, ternyata kalau dijumlah, jumlahnya juga 7. 3 dan 4, 3 tambah 4, 7 ya. Karena yang minus 2, minus 1 akan hilang dengan 1 dan 2 di sini. Jadi ini berarti kita bagi 2 dulu. 2020 dulu deh. 2020 kalau dibagi 2 itu berarti 10. Kalau 2022 1011 ya. Berarti di sini 1010 dengan minus 1010 dan seterusnya di sini itu akan saling menghilangkan. Ini nanti jadi 0. Semuanya ada 1010 kali 2 itu 2020 ditambah 0. Di tengah-tengah ada 0, 2, 1 berarti. Lalu masih ada 1011, masih ada 1012. Jadi semuanya 2023 bilangan. Kalau ini dijumlah, ternyata benar jumlahnya juga sama 2023. Jadi inilah barisan bilangan bulat berurutan itu. Yang terbesarnya ini 1012. Pilihan jawaban C. Mudah ya? Soal nomor 10. 7 bilangan ganjil katanya. Kalau dijumlah hasilnya 357. Ini juga mudah. Kalau jumlah total kita bagi dengan N, kita bagi 7, itu tengah-tengahnya. Jadi di tengah-tengah, 35 dibagi 7 itu dapat 5. 7, ini ya, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, berarti di tengah-tengah ini, angka 51. 7 kali 51, 357 ya.
Karena dia ada 7 bilangan, berarti di kanannya masih ada 3 lagi, karena di kirinya ada 3, dan dia sendiri, berarti ada 7 bilangan ganjil. Ini tinggal urutkan manual saja, tidak perlu pakai rumus ini, berarti ini 53, 55, di sini 57, pilihan jawaban D. Mudah sekali bukan? Layar terakhir, soal nomor 11 sampai nomor 15 ya. Nomor 11 ini, mudah sekali ini, hanya membandingkan nilai P dan Q, jadi tidak perlu dihitung ini sampai selesai. Kalau kita lihat 1/100 dengan 1/101 di sini, pasti 1/100 nilainya lebih besar daripada dia. Jadi sebenarnya sudah jelas jawabannya A. Kalau kita hitung sedikit, ini kan kali silang ke sini. Jadi 102 dikurang ini sini, berarti 2/100 dikali 102. Untuk Q juga begitu, kali silang ke sini, ini ke sini, selisihnya 2 juga. 2/101 dikali 103. Nah, 103 dikali 100 saja misalnya, itu 10300. 102 dikali 100, itu 10200. Jadi otomatis penyebutnya si P pasti lebih kecil dari penyebutnya si Q. Jadi nilai P lebih besar dari nilai Q. Mudah ya? Nomor 12 ini yang kelihatan sukar, kelihatan lama sekali kerjanya, tapi kita bikin mudah. Ini akan menjadi mudah dan cepat kalau kita gambar. Si Y-nya kita gambar karena dia yang diketahui. Kalau X-nya 0, Y-nya 4, berarti dia gambarnya begini. Ini 4. Kemudian, kita kembalikan terbalik. Katanya, si Y ini diperoleh dengan G dirotasi 180 derajat, kemudian digeser 4 satuan. Kalau terbalik berarti geser dulu 4 satuan. Kalau dia digeser ke atas, berarti sekarang kita geser ke bawah. Kalau kita geser ke bawah, dia menjadi di sini. Lalu selanjutnya kita rotasi. Kalau berjalan mundur jadi kebalikannya ya. Kita rotasi 180 derajat, berarti tidak peduli dia searah jarum jam atau terbalik arah jarum jam, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kalau dia seperti ini, berarti si G itu sama dengan X kuadrat. Kalau diminta G negatif 3, oh ya, karena dia menghadap ke bawah, berarti di sini negatif ya, negatif X kuadrat. Karena dia diminta negatif 3, berarti negatif dalam kurung negatif 3 kuadrat, jadi jawabannya negatif 9 ya, pilihan jawaban A. Mudah sekali ya. Nomor 13. Untuk nomor 13, luas maksimum bidang segi 4 yang kelilingnya. Kalau keliling 12, berarti panjang tambah lebar itu setengahnya 6. Kemudian, luas akan maksimum kalau panjang dan lebarnya sama. Jadi sama-sama 3. Berarti 3 kali 3, 9. 9 meter persegi. Semudah itu ya. Next, ke nomor 14. Diketahui luas persegi panjang yang kelilingnya 42 adalah P. Oke. Membandingkan P dan Q ya. Berarti kalau keliling 42 tadi, P ditambah Q, P ditambah L lebar itu setengahnya 21. Luas persegi panjang yang sisinya 10 kok. Q-nya itu berarti 100. 10 kali 10 ya. Nah, ini bisa 10 dengan 11, berarti luasnya 110. Tapi bisa juga 1 dengan 21, luasnya 21. Jadi artinya bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Jadi tidak dapat ditentukan siapa lebih besar, P atau Q. Semudah itu. Next, nomor 15. Nah, ini sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Kalau tidak memiliki modus, itu berarti bisa data tunggal tidak ada yang sama, atau data tunggal yang sepasang sama, atau 3 pasang sama. Nah, karena ini bilangan asli, berarti di antara 3 dan 5 hanya ada angka 4. Jadi tidak mungkin P dan Q sama-sama 4. Berarti dia punya modus nanti. Jadi ini yang P ini harus 3, Q itu harus 5, jadi si R itu harus 8. Jadi 3-nya ada 2, 5-nya ada 2, 8-nya ada 2, berarti dia tidak memiliki modus. Nah, jadi tinggal P kurang Q.
3 kurang 5 negatif 2 ditambah R tambah 8 berarti 6. Pilihan jawaban E. Mudah sekali bukan? Bagaimana jawaban kalian? Apakah sudah benar semua? Bagi yang belum paham pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 15, kalian tulis di kolom komentar apa yang bikin tidak paham. Siapa tahu terbantu masalah kalian. Oke, dengan tryout akbar ini, semoga kalian sadar bahwa pengetahuan kuantitatif masih bisa kalian kejar. Belajar yang keras, semangat terus, semoga sukses.